Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reti Angelia Sari, NPM 201001121116, kelas M2A Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, dosen pembimbing Helmawati SE MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 1 dari pengantar makroekonomi tentang ruang lingkup bisnis ekonomi. Pengertian dan definisi ekonomi. Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya, material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Dari ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Pengertian ekonomi makro. Makroekonomi adalah cabang-cabang yang mempelajari jumlah total kegiatan ekonomi. Misalnya, yang berhubungan dengan masalah pertumbuhan, inflasi, pengangguran, kebijakan nasional ekonomi yang berasal dari inisiatif pemerintah, misalnya perubahan tingkat pajak dan lain-lain. Baiklah, perbedaan teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Yang pertama, mikroekonomi. Analisisnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, seperti seorang konsumen, suatu perusahaan atau suatu pasar, menitik beratkan pada mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya mencapai kepuasan masyarakat. Yang kedua, makroekonomi. Makroekonomi yaitu analisisnya sifatnya lebih global dan menyeluruh, seperti tindakan konsumen, kegiatan pengusaha, dan perubahan-perubahan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya menerangkan tentang bagaimana segi permintaannya, bagaimana segi penawarannya, dan bagaimana menentukan tingkat kegiatan dan perekonomiannya. Masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian, peran kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapinya. Perbedaan teori mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama, mikroekonomi. Isu-isu utama dalam analisis mikroekonomi adalah yang pertama, apakah jenis-jenis barang dan jasanya yang harus diproduksi? Jadi, sebelum kita memproduksi suatu barang, kita harus menentukan jenis-jenis barang dan jasa apa yang harus kita produksi terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimanakah cara memproduksinya? Berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut. Maksudnya adalah bagaimana kita memproduksi barang dan jasa yang banyak diperlukan oleh kalangan masyarakat dan menyiapkan berbagai barang dan jasa tersebut, dan kita harus menentukan untuk siapakah barang dan jasa yang kita produksi tersebut. Yang kedua, makroekonomi. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi yakni faktor-faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan suatu ekonomi? Misalnya, apakah yang dapat menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian kita? Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu teguh? Kita harus memikirkan itu sebelum memproduksi suatu barang terlebih dahulu. Kita harus memikirkan tentang apa yang membuat barang kita tidak teguh atau konsisten, dan mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil. Jadi kita harus memikirkan kenapa perekonomian kita tidak berkembang dengan stabil, dan mengapa pengangguran dan kenaikan harga-harga selalu berlaku. Masalah utama dalam perekonomian makro. Masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan ekonomi. Banyak masalah yang ada di dalam faktor ekonomi makro. Masalah pengangguran. Masalah pengangguran ini sangat menjadi masalah utama perekonomian masyarakat karena masalah kenaikan harga-harga inflasi.
Masalah kenaikan harga-harga ini menjadi masalah utama pula dalam perekonomian dan masalah neraca perdagangan dan neraca pembayarannya. 1. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi di dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah perekonomian mikroekonomi dalam jangka yang sangat panjang, karena dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dan jumlah kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang dan modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat pertambahan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. 2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Dalam perusahaan perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dan satu periode ke periode lainnya. Ia selalu mengalami masa naik dan turun. Ada kalanya kegiatan perekonomian perkembangan dengan sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Pada periode lainnya, perekonomian mengalami perlambatan dalam perkembangannya dan ada kalanya ia merosot dan berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Contohnya, pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka sangat panjang dinamakan konjungtur dan siklus kegiatan perusahaan atau business cycle. Oke, yang ketiga adalah masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Di samping itu, faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah yang pertama, menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik. Yang kedua, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Dan yang ketiga, ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan diperlukan dalam industri-industri. Yang keempat, masalah kenaikan harga-harga inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Adapun faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Yang kedua, pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Dan yang ketiga, kenaikan harga-harga barang yang impor. 4. Penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. Dan yang kelima, kekacauan ekonomi, politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintah yang kurang bertanggung jawab. Selain itu, inflasi juga pun berakibat buruk bagi masyarakat, yakni ia cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Namun di samping itu, inflasi juga memiliki akibat positif, yakni memberikan motivasi bagi para produsen untuk terus memproduksi. Yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayarannya. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain dalam satu tahun tertentu. Pembayaran-pembayaran tersebut meliputi yang pertama, penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Yang kedua, aliran masuk menanamkan modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Yang ketiga, aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek seperti mendepositkan uang luar negeri. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor negeri, berlebihan dan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen mengakibatkan
menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang mengurangi kegairahan pengusaha-pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha yang baru. Tujuan-tujuan makroekonomi ada 4. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan dan teguh mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan segi penawaran. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan.